18 pekerja proyek pembangunan puskesmas Senin lalu dievakuasi dari distrik Yenggelo, Kabupaten Duga, ke Timika. Mereka berjalan kaki dari distrik Yenggelo selama 2 hari. Setelah tiba di distrik Alam, mereka meminta bantuan TNI Polri untuk dikawal hingga ke kota Timika. Belasan pekerja ini kemudian diangkut menggunakan 3 helikopter dan tiba dengan selamat di Timika. Saya dari baru hari ini saya dapat proyek di puskesmas di Kabupaten Duga. Bahwa saya di distrik Kabupaten Duga, distrik Yenggelo. Saya bangun di puskesmas, tapi tiba-tiba ada musibah. Maka saya mendesak sampai TNI Polri. Jadi saya cuma baku telepon saya, tapi bantu saya Tuhan yang bantu anggota TNI Polri dan Kadin. Bantu saya dan masyarakat jemput cari kenyam sampai tiba di Timika sehingga langsung ke tiba Alam. Tukang saya langsung amankan di Timika. Terima kasih. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Saleh Mustafa mengatakan seluruh pekerja itu ketakutan sehingga menyelamatkan diri. Melaksanakan evakuasi masyarakat di Kampung Alama. Kampung Alama ini masih sebelah baratnya Yenggelo dan sebelah baratnya dari Geselema. Kenapa kami evakuasi? Yang pertama karena ada permintaan dari saudara kita Pak Adnim Wijage, ya, yang mana beliau ini dengan beberapa 7 orang pekerja dan ada 10 orang pekerja itu baru menyelesaikan pekerjaan puskesmas Yenggelo. Tiba-tiba ada peristiwa yang di Paro, kemudian mereka menyelamatkan diri karena ada indikasi informasi yang mereka terima bahwa akan ada ikut juga menjadi target di sana, sehingga mereka melarikan diri ke Kampung Alam. Dari 18 pekerja ini, 10 orang merupakan warga Duga dan sisanya pendatang. Di kota Timika, para pekerja ini langsung dibawa ke RSUD. Teror terhadap pekerja proyek di Kabupaten Duga sengaja dilakukan KKB untuk menghambat proyek pembangunan fasilitas umum maupun infrastruktur. Sementara itu, upaya pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air Philips Max Martens hingga kini masih terus dilakukan. Sejumlah tokoh adat dan pemerintah masih terus berunding dengan KKB pimpinan Egyanus Kogoya agar mau membebaskan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru. Pangdam Cendrawasih mengatakan TNI Polri masih memberikan waktu kepada Pemda Duga dan tokoh masyarakat dan agama untuk melakukan pendekatan demi keselamatan sang pilot. Menurut Pangdam, ada perkembangan baik, namun pihaknya masih menunggu hasilnya. Di sisi lain, beredar kabar terjadi perpecahan di tubuh KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Mereka terpencar menjadi beberapa kelompok setelah TNI Polri berhasil mendeteksi keberadaan mereka. Pangdam menghimbau agar Egyanus Kogoya bersama kelompoknya menyerahkan diri. Egyanus ini kan dia terpecah-pecah. Setelah ada operasi ini, mereka terpecah dalam beberapa kelompok-kelompok. Dan ini sudah kita deteksi juga. Jadi semuanya sudah kita deteksi keberadaannya. Oleh karena itu saya menghimbau khususnya kepada kelompok-kelompok Egyanus Kogoya agar menyerahkan diri itu lebih baik, ya. Kita berdialog, menyerahkan diri itu lebih baik daripada nanti akan ada tindakan-tindakan menegakkan hukum yang akan diambil oleh TNI Polri. Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para tokoh agama, tokoh adat. Namun kita masih menunggu hasilnya yang nyata. Sepenuhnya kita serahkan berikan kepercayaan kepada mereka untuk melakukan dialog dan komunikasi. Aparat gabungan saat ini masih terus melakukan penyisiran di distrik Paro dan Gunung Wea yang saat ini ditinggal kosong penduduknya. Saat penyisiran, petugas menemukan sejumlah barang-barang yang diduga milik kelompok kriminal pimpinan Egyanus Kogoya.
Barang-barang tersebut berupa kamera atau handycam dan sejumlah alat komunikasi berupa HT, ponsel, dan kapak. Barang-barang tersebut ditemukan di Kampung Yuptul dan Gunung Wea. Mohon dipahami untuk teman-teman media, ada banyak hal yang tidak harus kita ungkapkan saat ini. Tapi yakinlah, selesai operasi ini nanti semua dibagi. Semua akan dibagi oleh PEN tersebut, oleh Bidhumas, akan disampaikan secara gamblang semua. Tapi percaya, mohon doanya bahwa TNI Polri terus dibantu oleh jajaran BIN, BAIS, Angkatan Udara, semua kita berkolaborasi untuk menuntaskan tugas ini. Yang pasti, seperti saya sampaikan Bapak Pangdam tadi, bahwa kelompok ini terpecah dalam beberapa kelompok dan kita punya prinsip tidak boleh bersatu. Itu intinya yang bisa saya sampaikan. Sampai sekarang masih hidup atau Bu? Apakah masih dalam keadaan baik-baik saja? Masih hidup. Masih hidup. Papua ini cukup luas ya, arti kata satu titik ke satu titik kita tidak bisa dengan menempuh dengan kendaraan, semua kita menggunakan angkutan udara. Ini challenge-nya, jadi kita harus benar-benar hati dan cermat untuk menggunakan semua alutsista kita yang ada, sumber daya kita yang ada untuk menuntaskan operasi ini. Yang pasti, sampaikan Pak Pangdam tadi, lebih bagus menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan kepada aparat kepolisian. Karena kalau tidak, tugas saya adalah cari, kejar, dan tangkap. Dan Rem kembali menghimbau kepada kelompok kriminal pimpinan Egyanus Kogoya agar menyerahkan diri atau pihaknya akan mengambil langkah tegas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.